Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Ibu Yanti Kusnawati MAG, dan semua rekan-rekan kami kelas PBA 2B yang kami banggakan. Sebelum kami mempresentasikan, perkenanan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Saya, Farha Lailatul Syarifah, dan rekan saya, Selvia dan Komarudin Humaidi. Di sini, kami akan mempresentasikan etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, langsung saja yang akan mempresentasikan pertama rekan saya, yaitu Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama mengenai suatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Menurut Ibnu Miskawi tentang etika dalam karyanya yang berjudul Tahzib al-Akhlaq, dia mencoba menunjukkan bagaimana kita dapat memperoleh watak-watak yang lurus untuk menjalankan tindakan-tindakan yang secara moral itu benar. Moral, etika, atau akhlak menurut Ibnu Miskawi adalah sikap atau mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu. Sikap atau mental ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari watak dan ada juga yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Sikap yang berasal dari watak biasanya jarang sekali menghasilkan akhlak yang baik. Paling banyak itu menghasilkan akhlak tercela atau akhlak yang jelek. Sedangkan akhlak yang berasal dari kebiasaan dan latihan itu akan menghasilkan akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Karena itu, Ibnu Miskawi menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk suatu akhlak yang baik. Dia memberikan pilihan penting pada masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan mata rantai antara jiwa hewan dengan jiwa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lailatul Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, etika pragmatis dalam pendidikan Islam. Aliran pragmatis timbul pada abad 20. Pendiri aliran ini adalah Charles Peirce. Aliran pragmatisme adalah suatu aliran yang memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan atau terus-menerus. Berbicara tentang etika keilmuan, apabila digunakan perspektif pragmatisme, etika keilmuan diatur menurut nilai-nilai dan etika pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika segala sesuatu memiliki fungsi atau manfaat bagi kehidupan. Pendidikan agama Islam adalah tugas dari bagian agama. Maka, mengajarkan pendidikan Islam adalah pragmatisme menurut filsuf-filsuf terkenal adalah sebagai berikut. Menurut William James dan John Dewey, filsafatnya diantaranya menyatakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, berlaku umum, yang bersifat tetap dan berdiri sendiri lepas dari akal yang mengenal.
Sebab pengalaman yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah dalam praktiknya. Menurut James, dunia tidak dapat diterangkan dengan berpangkal pada satu asas saja, karena dunia adalah dunia yang terdiri dari banyak hal yang saling bertentangan tentang kepercayaan agama. Dalam filsafat Islam, pragmatisme tentu saja ada, karena tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendidik anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkepribadian luhur, berpengetahuan yang luas, terampil dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar anak didik memiliki keahlian dalam duniawi dan ukhrawi, dan keduanya bisa saling memberikan keuntungan. Menurut John Dewey, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran metafisis yang kurang praktis. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara kritis. Secara umum, pragmatisme berarti hanya ide yang dapat dipraktikkan yang benar dan berguna. Apabila filsafat Islam berkiblat pada pandangan pragmatisme John Dewey, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang sifatnya nyata, bukan hal yang di luar jangkauan panca indera. Etika keilmuan berkaitan pula dengan kode etik bagi para pendidik atau guru. Maksud dari kode etik guru di sini adalah norma-norma yang mengatur kemanusiaan atau relationship antara guru dengan lembaga pendidikan atau sekolah, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan. Dalam perspektif Islam, pendidikan etika juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi etika yang dimiliki oleh dunia pendidikan Islam, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Keilmuan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, keilmuan yang berbasis kepada pola pendidikan tradisional Islam. Ketiga, keilmuan sebagai alat yang merumuskan prinsip-prinsip pendidikan. 4. Keilmuan yang mengarahkan pendidikan kepada tujuan umum dalam beragama Islam. Dan yang terakhir, keilmuan yang mengacu pada doktrin agama Islam dan kebergantungan. C. Positivisme dalam etika keilmuan. Paham yang berkaitan dengan etika keilmuan tidak dapat terlepas dari pandangan positivisme. Selain pragmatisme di atas, positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1857 yang bertuang dalam karya utama Auguste Comte adalah Cours de Philosophique of Positive, yaitu kursus tentang filsafat positif. Nah, perlu diketahui bahwasanya positivisme itu berasal dari kata positif, ya. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itulah, positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Tidak. Selanjutnya yaitu D, yaitu etika keilmuan pada zaman Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Ya.
Orang yang pertama menggunakan istilah ini adalah Julius Michelet. Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia. Bukan sekedar kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Nah, awal mula suatu masa baru ditandai oleh suatu usaha besar dari Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Nah, sejak saat permulaan Renaissance, individualisme dan humanisme telah dicanangkan. Descartes memperkuat ide-ide ini. Humanisme dan individualisme merupakan ciri Renaissance yang sangat penting. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya. Nah, pada abad pertengahan, manusia kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja, dalam kurung Kristen ya. Agama Kristen itu, gereja itu jadi tempat ibadah agama Kristen, bukan menurut ukuran yang dibuat manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.